Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang babul ikhtisos dalam kitab Audhul Manahij pada halaman 208. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ikhtisos. Ikhtisos sendiri itu artinya pengkhususan. Jadi yang bab ikhtisos itu yang pertama menasobkan isim dengan fiil yang wajib dibuang. Biasanya jatuh setelah domir mutakalim. Domir mutakalim itu seperti ana dan nahnu. Terus yang kedua, fungsinya itu menerangkan maksud dari domir tersebut, Terus kalimat ikhtisos itu ahusu, nahusu, a'ni, dan na'ni. Ahusu itu artinya saya menghususkan. Terus nahusu itu kami menghususkan. A'ni itu maksudku. Terus na'ni itu maksud kami. Jadi kalimat ikhtisos itu yaitu menasobkan isim dengan fiil yang wajib dibuang. Jadi kan kalimat-kalimat ikhtisos kan ahusu, nahusu, a'ni, na'ni. Nah, ini tuh kan merupakan fiil. Tapi kalimat ini wajib dibuang. Dan ini tuh nanti akan menasobkan si isim yang jatuh setelah domir ana dan nahnu. Seperti itu. Selanjutnya contoh dari kalimat ikhtisos pada domir ana. Ana atau liba ahfazul Qur'ana. Nah, ini setelah dibuangnya kalimat ikhtisosnya. Sebelumnya itu ana ahusu atau liba ahfazul Qur'ana. Ana kedudukan mubtada, ahusu sebagai khobar jumlah fi'liyah, dan dia adalah kalimat ikhtisos atau libanya itu sebagai maf'ul dari kata ahusu. Ahfazul Qur'ana itu sebagai penjelasnya kan. Ahfazu itu fi'il mudhari, al-Qur'ana maf'ul dari ahfazu. Nah, setelah dihilangkan kalimat ikhtisosnya menjadi ana atau liba ahfazul Qur'ana. Ana tetap mubtada atau liba sebagai mahsus. Kenapa mahsus? Karena isim yang dikhususkan, isim yang jatuh setelah adanya kalimat ikhtisos, tapi kalimat ikhtisosnya dibuang kan, jadi dia kedudukan sebagai mahsus dan dia juga maf'ul bi, jadi harokatnya tetap fathah dan mansub loh, mansub dengan fathah karena dia isim mufrad. Selanjutnya contoh yang kedua dari domir nahnu. Nahnu ma'syarul muslimina nukrimu ad-doifa. Ini setelah kalimat dari ikhtisos itu dibuang. Asalnya nahnu nahusu ma'syarul muslimina nukrimu ad-doifa. Nahnu sebagai mubtada, nahusu sebagai khobar jumlah fi'liyah, dan dia adalah kalimat ikhtisos. Ma'syarul muslimina sebagai maf'ul dari nahusu, dan susunan maf'ulnya ini mudhof ilaih atau idhofah. Nukrimu fi'il mudhari, ad-doifa maf'ul untuk fi'il nukrimu. Nah, setelah dihilangkan nahusunya, kembali ke nahnu ma'syarul muslimina nukrimu ad-doifa. Nahnunya tetap mubtada, ma'syarul muslimina sebagai mahsus, dan dia hakikatnya tetap sebagai maf'ul. Nukrimu fi'il mudhari, ad-doifa maf'ul dari fi'il nukrimu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zaitunul Hikmah ingin bertanya kepada pemateri, yaitu Siti Solihah, bagaimana cara membedakan dalam pemakaian kata a'ni dan akhusu. Terima kasih. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, apakah penggunaan antara a'ni dan akhusu itu harus beda atau sama gitu. Nah, dalam penjelasannya sebenarnya memiliki arti yang sama saja gitu dalam penggunaan teks kalimatnya. Kan di sini contohnya ana atau liba ahfazul Qur'ana. Nah, dalam aslinya kan ana akhosu atau liba ahfazul Qur'ana kan. Tapi dia juga bisa pakai ana
a'ni atau liba ahfazul Qur'ana. Nah, yang akhosu itu maksudnya saya mengkhususkan, sedangkan yang a'ni itu maksud saya. Jadi intinya sama-sama terperinci gitu. Maksudnya diri kita yang mau ngomong tuh ke arah mana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zaitun Hikmah yang bertanya kepada pemateri yaitu Siti Solihah. Di halaman 208 terdapat jumlah ana atau liba ahfazul Qur'ana. Nah, atau liba di situ kenapa kedudukannya bisa jadi man'ut? Lalu ahfazu di situ kenapa kedudukannya sebagai na'at? Memangnya na'at bisa berupa fi'il? Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apakah boleh naat berbentuk jumlah fi'liyah? Jadi boleh naat berbentuk jumlah fi'liyah. Contohnya ana atau liba ahfadul Qur'ana. Nah, ahfadu di sini kan sebagai naat yang berupa jumlah fi'liyah. Nah, jadi sebenarnya ahfadu di sini itu i'rabnya itu marfu secara lafaz. Jadi naat itu mengikuti i'rab kalimat sebelumnya yaitu atau liba. Karena atau liba di sini itu sebagai man'ut, jadi si naat itu mengikuti man'utnya yaitu atau liba. Atau libanya di sini mansub. Jadi si ahfazu di sini dia itu marfu secara lafaz, tetapi dia mansub secara keadaannya seperti itu. Sekian pembahasan tentang bab ihtisos. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami masih dalam proses belajar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.